Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Di video kali ini kami akan bercerita kasus klien kami yang bibit-bibit psikopat. Apa yang menyebabkannya? Apakah karena kutuk keturunan, kesalahan orang tua, ataukah faktor lain? Stay tune. Di video kami kali ini ada beberapa segmen, yaitu apa permintaan klien, lalu latar belakang klien dan cerita klien, dan yang terakhir adalah hasil scanning kami sebelum kami tutup dengan kesimpulan. Permintaan klien sebenarnya simple. Dia hanya minta dua hal. Anomali, ada apa sih dengan anaknya yang paling kecil atau paling besar? Paling kecil. Paling kecil. Paling kecil. Jadi klien bertanya, Anomali, ada apa sih dengan anak yang paling kecil? Yang kedua, apakah dengan mengambil jurusan kuliah ini akan membantunya? Karena anak ini sebenarnya bukan berkebutuhan khusus, tetapi punya situasi khusus yang kami katakan di intro tadi. Sebelumnya, walaupun kami menyamarkan seluruh nama klien di video kami kali ini, namun jika bagi tante yang menonton video kami dan tante tahu bahwa tante adalah klien kami, kami mohon maaf jika ada salah kata di sepanjang video ini. Tapi kami merasa cerita ini penting untuk dibawakan supaya jika ada orang tua lain atau keluarga lain yang mengalami kejadian seperti ini, kita bisa sama-sama setidaknya tahu apa yang mesti diantisipasi ataupun apa yang mesti dilakukan. Kita mulai chapter selanjutnya ini dengan latar belakang klien. Silakan, Jesslyn atau Aileen. Klien kami bernama Linda. Ya, jadi klien kami yang datang itu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Semuanya anaknya laki-laki. Dan ketika datang itu memang seperti yang tadi sudah Kak Willy ceritakan, dia meminta tolong kami untuk melihat anaknya. Dan mulailah dia bercerita mengenai latar belakang anaknya ini dari anaknya kecil. Oke, sebenarnya klien kami yang bernama Linda ini prefer dipanggil tante. Sedikit intermezzo Anovers. Ketika kami fit call dengan klien, begitu cering video nyala, itu kami tuh tekanan batin. Should we call kak, om, tante, pak, mas, atau nama? We don't know. Karena Indonesia itu apa ya, kental dengan kultur penghormatan kan. Ada yang kami panggil tante, saya Ci masih muda lah. Ada yang kita panggil Ci, tante, saya mati loh. Serba salah loh. Atau ada juga misalkan kita panggil tante Will katanya, tantenya langsung gitu, Will gitu, panggil nama aja gitu. Iya. Lu tuh lebih tua daripada gue, gitu. Iya, gue digituin. Ya emang technically gue lebih tua, tapi udahlah gitu. Nah, jadi klien kami ini prefer dipanggil tante Linda. Balik lagi ke anaknya. Anaknya yang paling kecil bernama Sergio. Saat ini usia Sergio udah 18 tahun. Tetapi pas masih kecil, Sergio tuh bikin banyak sekali ulah. Sampai pas SD aja mamanya dipanggil terus sama guru atau kepala sekolah ya. Sebenarnya gak cuma SD sih. That's my fault. Biasanya handphone Aileen yang bunyi, sekarang handphone gue. Ya, lanjut. Jadi gak cuma dari SD aja sih. Si Kak Lindanya juga cerita dari SD, SMP, SMA udah rajin dipanggil sama kepala sekolah. Kita mulai dari yang SD dulu. Iya. Pas SD ada mungkin berantem ya, biasalah namanya anak SD kan. Sergio numpain sambel ke mata temennya. Terus dipanggil. Iya. Jess, ini serem, kamu kok kayak kartun nikah. Biar mendramatisasi ya kan, biar seru. Oke, itu pas SD. Terus pas SMP, Sergio dipanggil sama gurunya gara-gara mungkin disuruh bikin tugas atau apa, dia nggak terima, dia gebrak meja. Sorry. Kenapa? Tadi yang kayak kok kamu kayak kartun kayak gitu. Terus dicontohin lagi. Harusnya Gitu gak sih? Iya sih. sinetron style sih. Enggak, harusnya itu gak sih yang kayak sinetron India yang maju mundur. Boleh gak diedit kayak gitu, editor? Oke, lanjut ke apa tadi? Oke, 1, 2, 3. Pas SMP, Sergio sempat gebrak meja dan banting barang, teriak-teriak ketika gurunya ya pokoknya mungkin disuruh Sergio buat PR. Jadi it's very
not normal. Nah ketika pas lagi ulang tahun juga mamanya sayang banget si Tante Linda ini. Teman-temannya dipanggilin, dibantu, ayo rayain ulang tahun Sergio kan. Alhasil teman-teman udah datang, ditinggal masuk di kamar sama Sergio. Sergio ngunci pintu, dia mengurung diri di kamar. Teman-temannya bingung, lah ini yang ulang tahun siapa? Dan so many other things yang intinya Sergio ini mencerminkan ketidakbisaan dia untuk beradaptasi dengan sosial dan tidak mau bersosialisasi. Jadi dia menarik diri dari lingkungan sekitar gitu guys, singkatnya. Dia bahkan ketika diajak oleh mamanya sendiri untuk ayo kenalan sama teman-teman apa gimana, nggak mau. Jadi benar-benar menutup diri dan milih untuk ngurung diri di kamar aja. Dan itu terjadi dari usia Dari kecil kecil, kan, dari 4 dari tahun kecil. katanya sampai sekarang gitu kan. Berulang kali. Berulang kali kata Tante Linda, saya udah kenyang dipanggil guru dan kepala sekolah karena berbuat ulah terus. Tapi memang kami akui Tante Linda tuh sayang banget sama Sergio. Dan Tante Linda juga selalu mengajarkan Sergio itu hal-hal yang positif atau yang konstruktif guys. Jadi yang membangun, yang benar-benar membangun pribadinya Sergio. Misalnya nih, nak, kamu kalau misalkan ketemu sama orang tua atau orang yang lebih tua daripada kamu panggil om atau tante atau kakak atau apapun itulah ya, untuk panggilan untuk menghormati orang yang lebih tua. Tapi sama Sergio tuh cuek gitu. Jadi kadang-kadang bahkan orang lain pun ngerasa tuh Sergio ini kurang ajar, sampai mamanya pun minta maaf ke orang tersebut. Aduh maaf ya gitu, maksudnya anak saya berperilaku seperti itu, sampai minta maaf gitu ya guys ya. Iya. Nah, tiba-tiba Tante Linda mengatakan sesuatu yang kami juga agak, nah gantian gue. Kayak Jaslyn tadi. Kenapa? Tante Linda mengatakan bahwa sebenarnya Sergio itu kan anak ketiga, tetapi secara medical kehamilan sempat beberapa kali keguguran kan. Iya. Tante Linda mengatakan sebenarnya ada 2 atau 3 kali yang 3 dia kali. terpaksa dikuret ya, karena 3 kali. kehamilannya gagal. Iya. Nah makanya ketika hamil Sergio itu dia sempat berdiskusi dengan suaminya, alias papanya Sergio. Aduh, aku takut ini, apa jangan-jangan ntar bakal gagal lagi ya. Terus tercetuslah ucapan ini, apa batalin aja alias digugurkan saja. Suaminya langsung berkata, heh kamu tuh jangan ngomong seperti itu, nanti kalau kedengeran si janin gimana. Ya seperti itu intinya. Apakah ada hubungannya? Stay tune dulu, tunggu. By the way ya guys, aku pengen curhat dikit deh sembari kawil. Ya intermezzo aja ya. Ini Tuhan ya, hebat banget ya. Aku sampai bingung. Kan kita sehari nanganin 3 klien kan waktu itu. Terus 3-tiganya berhubungan dengan keluarganya. Nanyain itu semuanya apakah anaknya berkebutuhan khusus atau enggak, ada masalah gaib. Jadi kayak semuanya tentang psikologi. Dan kita kan kayak normal gitu kan sebenarnya buka untuk konsultasi dan nggak pilih kasih gitu, tapi bisa diatur dalam sehari itu kayak begitu. Dan Aneh selalu banget loh timingnya. guys, anehnya selalu kayak begitu ya Lin Selalu ya. pas lagi zaman kemarin kita nanganin gaib semua ya. Iya. Pas lagi nanganin bisnis Iya. semuanya. Di satu hari itu bisnis semua. Oh my god. Bisnis Bisa itu maksudnya klien kami nanya, bisnis ini cocok nggak, kayu cocok nggak, emas cocok nggak, mati lalu. Dan itu tiga-tiganya nanyanya begitu lagi. Tiga-tiganya nanya gitu. Kami padahal udah bilang kayak kami sebenarnya bukan ahli feng shui bisnis atau apapun gitu kan, tapi ya bagaimanapun nih klien nanya, kami coba bantu dengan sebisa mungkin kemampuan kami. Dengan cara menanyakan kepada abstrak alam ya guys ya, Yes. meskipun Iya, kami bukan latar belakang feng shui gitu. Jadi memang timing Tuhan gak ada yang bisa atur dan selalu perfect. Kita aja sampai shock gak sih? Kayak pas kliennya datang, buset, klien kedua sama ketiga ya, ini nanyain anak lagi nih, atau enggak salah satu anggota keluarga, ujung-ujungnya nanyanya apakah itu mental atau karena gaib. Terus Betul. ujung-ujungnya bukan karena gaib dong. Iya benar, semuanya mental. Semuanya mental. So selama hampir 2 tahun ya kita Anomali bekerja, 3 tahun sih. 3 tahun, tapi nanganin klien kan baru 2 tahunan, 2,5 lah. 2,5. Iya. Selama Anomali berkarya dan bekerja membantu orang, lot of things happen dan so many things yang kita pelajari, dan Iya. ya itulah timing Tuhan ya. Balik lagi ke topik. Terakhir, Sergio itu sudah menjejaki usia 18 tahun. Dia kuliah. Terus kami spontan nanya lagi sama Tante Linda, Tante, ada kasus lagi nggak di kampus? Nggak ada.
Terus kami udah lega, kami berpikir artinya semua madness itu berakhir di usia 17. Ternyata bukan, ternyata karena masa pandemi. Jadi itu offline, makanya online, makanya tidak ada kasus. Kami langsung was-was lagi dong. Ternyata apa hasil scanning kami? Satu-satu kami coba urut ya. Sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu hasil scanning kami. Yang paling pertama, begitu kita lihat fotonya Sergio ada bareng mamanya gitu, gue kaget setengah mati karena yang gue langsung merasakan adalah rasa kebencian. Ya guys ya, Bener. rasa kebencian terhadap orang tuanya. Nah, kami mastiin dulu kayak pada mamanya, tante, Sergio ini kesel ya, benci ya sama tante gitu. Iya gitu. Benci sama om nggak? Kita bilang enggak. Terus kita mulai berspekulasi liar kan. Oh jangan-jangan apa gara-gara maminya itu dulu sempat ngomong kita gugurin aja ya. Nah, Kamu scan hasilnya apa? aku scan hasilnya dan ternyata putus guys, nggak ada hubungannya sama sekali mengenai ucapan mamanya dengan sikap Sergio yang sekarang. I mean, Dan kita sempat coba recheck lagi dari mamanya, karakternya juga ya, gak ada bikin anaknya luka batin juga. Malah baik banget Iya. ya mamanya ya, bener-bener tuh Bener baik. ngajarin Sergio tuh yang bagus-bagus, yang membangun dan jarang marahin Sergio ya guys nggak ya. pernah Bahkan nggak keras pernah, gitu, iya nggak pernah iya. menggunakan kekerasan ketika mendidik Sergio. Kalau emang beneran dia bermasalah karena luka batin, itu pasti akan kebaca. Tapi kami lihat ini nggak ada luka batinnya juga. Dan kami tadi barusan ketemu Kak Adam dan kita kasih lihat fotonya. Kak Adam bilang memang ini bukan karena luka batin. Fix. Dan think about it, Anovers dan teman-teman semua di luar sana, berapa banyak ibu yang sempat terucap ketika mengandung digugurkan saja ya? Apakah semuanya anaknya jadi kondisi khusus? Enggak kan? Jadi kami ngelihat, wah ini benangnya putus, alias hubungan antara seorang ibu mengatakan janinnya digugurkan saja dengan kondisi anaknya yang notabene calon psikopat, itu nggak ada hubungannya. Iya. Nggak ada. Kami harus scanning lebih dalam lagi to find out what's going on. Tadi udah yang kebencian kan. Lalu dia itu nggak suka air. Kami validasi. Aku bilang kayak aku lagi. Gue bilang ke tantenya kayak, tante, ini Sergio nih nggak suka air ya. Iya, mandi sehari sekali katanya. Dan dia nggak doyan berenang. Gue nggak tahu kenapa bisa dapat vision itu. Dan ada vision juga Jaslyn, Aileen dan Aileen dan gue ngelihat hal yang sama, yaitu dia nggak suka hijau-hijau. Ternyata dia nggak suka sayur. Gue lihat dia vision nggak suka nginjak rumput. Nggak, gue tanya sama tantenya kayak, Sergio nggak suka nginjak rumput ya? Ya nggak tahu, nggak pernah dicoba. Tapi sayur jelas nggak suka. Nah satu lagi yang gue kaget, biasa anak-anak nggak suka sayur kenapa sih? Karena rasanya kan, kids have the tendency not liking vegetables. Bahasa Indonesianya, anak-anak tuh punya kecenderungan nggak suka sayur karena rasanya nggak enak. Si Sergio ini nggak suka sayur karena kayak ada sesuatu di mindset yang ngasih tahu, lo kalau makan sayur tabrakan sama energi lo. Itu apa coba? Gue bingung dah. Tapi itu yang gue temuin. Apalagi yang kalian temuin? Banyak sih ya sebenarnya. Kayak dia suka mengurung di kamar, hanya bermain game seharian, kayak begitu contohnya. Terus udah gitu apalagi ya selain itu? Foto, ngeliatin foto. Oh ya, apa kamu dulu? Aku lihat ketika dia marah memang benar-benar meledak dan emosinya nggak bisa dikontrol. Oh iya. Dan dia bisa melakukan apapun itu. Dalam artian konotasinya negatif. Ketika Sergio marah, Tante Linda atau mamanya pernah cerita ke kita kan? Iya, Terus cerita. aku tuh sampai sebagai mama sempat ngunci pintu di kamar karena takut diapa-apain sama Sergio. Ini gue aja cerita merinding loh. Jadi terus saking sayangnya dan saking murninya hati seorang ibu Linda itu, dia bahkan sempat ngomong ke Anomali sambil agak nangis, apa aku dosa ya sebagai ibu mikir bahwa anaknya bisa berbuat gitu. Bayangin ya guys, kasihan banget gak sih Ibu Linda, udah bertahun-tahun sampai sekarang kan anaknya udah gede ya, udah 18 tahun ya kalau gak salah ya, umur-umur lagi kuliah kan. Sampai udah 18 tahun tuh dia masih ngerasa bersalah banget sama Sergio gitu. Walaupun sebenarnya tuh udah putus gitu, gak ada hubungannya. Dan bukan salah Kasian banget. ibunya sih. Aku juga Bukan. udah tanya abstrak alam, itu bukan salah ibunya sama sekali. Malah ibunya sudah memberikan yang terbaik untuk Sergio. Makanya ketika aku radar berkali-kali dan tanya abstrak alam, bukan karena luka batin. Justru ibunya melakukan hal-hal yang konstruktif untuk si Sergio. Contohnya, ayo dong kamu jangan di kamar terus. Kita sebagai manusia kan harus beraktivitas, ketemu orang, atau enggak lakukan hal-hal yang kamu suka. Even Sergio pun juga kayak nggak kasih tahu apa yang dia suka, komunikasi dengan ibu bahkan dengan keluarganya sekalipun juga
nggak terlalu baik. Jadi Mm-mm. dia cenderung diem dan nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika dia nggak suka dia bisa ngamuk. Iya. Iya. Terus dikira kita kan, oh mungkin ada kondisi mental ya. Ketika kami radar, ya aku nggak tahu sih kalau mungkin di psikologi ada bahasanya ya. Cuman dia memang satu, kondisi mentalnya bukan karena luka batin. Dua, dark side-nya besar sekali dari kecil. Dari bahkan dia usia masih ya SD mungkin masih kecil banget. Terus yang ketiga, memang gak ada pengaruh dari lingkungan lain dan lain sebagainya. Sama pas aku lihat memang pemikiran dia beda sama orang lain. Iya. Bener-bener beda. Mungkin kalau misalnya manusia berpikir A, B, C, mungkin tahu ini benar atau salah. Tapi dia itu kayak gak ada filternya sama sekali, benar maupun salah. Kalau kata Adam tadi siang, Iya, filter norma kemanusiaannya tuh jebol. betul. Dan love itu udah irrelevant sama dia. Lovelin, bukan love. Masa bodoh. Love itu love of bread. Udah, yang penting Hanovers mengerti kan ya? Love. Jadi maksudnya kasih sayang, divine love itu bener-bener irrelevant banget sama dia. What is love? Kayak bukannya cuek juga, jadi kayak gak bisa menyentuh hati dia bahkan. Makanya kenapa ketika ibunya berbuat baik kepada dia, itu dia bener-bener gak tersentuh maupun merasa bersyukur sama sekali. Itu yang aku lihat. Padahal berkali-kali ibunya bilang, "Nak gitu, ibu tuh sayang sama kamu." Iya, Diem aja tanpa Malah ekspresi. dia benci banget sama ibunya. Apalagi ketika ibunya berbicara sesuatu, misalnya cuman kasih saran gitu ya. Langsung marah. Iya, dia nggak suka. Dia benar-benar nggak suka. Terus kayak benci banget. Kalau dia udah out of control, mungkin pisau aja dibawa kali. Terus yang kita radar juga semakin ini dapat abstrak alam tuh seperti ini guys. Ketika ibunya bilangin dia, "Nak, kamu tuh jangan begini, ini tuh nggak baik, nak. Ayo ini, nak." Itu malah memupuk dendam yang semakin hari semakin besar guys. Memupuk dendam ke ibunya maksudnya. Actually, kami nggak sampai hati bilang ke Tante Linda bahwa sebenarnya kebencian Sergio itu bisa berujung ke pembunuhan. Itu kami nggak sampai hati loh. Ya, dan kami nggak mau ngomong, itu namanya kan pemfitnahan sebenarnya. Kami Iya, seperti betul. memfitnah. Tapi energi itu begitu kencang sehingga kamu dapat vision apa di masa depan. Tapi ini aku nggak cerita sih sebenarnya waktu di Iya, kami nggak cerita ini ke Iya. klien kami. Kamu ngomong sekarang nggak apa-apa sih. Tante, kalau Tante nonton video ini benar-benar kami tuh disclaimer ya. Semoga sih ini nggak kejadian, tapi benar-benar tuh kami mau yang terbaik untuk Tante dan Om, untuk Tante sekeluarga. Jangan sampai ini kejadian. Nah, aku ngeliat ketika tantenya gitu lagi ngomongin Bukan hal yang mamanya ya, tante kan? Auntie kan yang kamu lihat? Mama. Oh, si Tante Linda Iya, ya? Maksudnya si kan Tante kita Linda. panggilnya tante. Iya kan kita panggilnya Oh Tante. my god. Oke, Iya. terus. Iya. Jadi oke, mulai sekarang kita bilangnya Tante Linda ya. Mamanya Sergio iya. sama dengan Tante Linda. Jadi tantenya itu lagi kayak di kamar gitu. Dia abis ngomongin Sergio, kamu tuh gini, nak, kamu tuh gini, kamu tuh jangan begini. Ayo dong, misalnya kamu belajar mobil atau kamu apa gitu. Pokoknya yang konstruktif gitu ya guys ya. Tapi si Sergio tuh udah kesel nih gitu. Gimana ya, masalahnya waktu di Vision itu aku ngeliat Sergio itu bukan umur 18 lagi, tapi lebih dewasa. Iya, dia jauh 20-an lebih ya? dewasa. Di Vision kayak umur berapa ya, 20 hampir mau 30 bahkan Lin. 30. Aku sampai shock loh, dibilang ini umur 18. Buset, itu 18. Iya. Yakin? Heeh. Soalnya pemikirannya bukan kritis sih. Pinter banget. Pinter By the way, banget. dia benar-benar pinter banget. Mungkin dia orangnya pendiam, gak banyak ngomong, tapi otaknya benar-benar jalan melebihi orang-orang biasa. Jenius ya. Genius. Dia genius. Nah, di Vision itu tuh aku ngelihat dia tuh umur hampir ke 30-an ya Lin ya, kurang Iya. lebih ya. Terus dia megang kayak pisau gitu guys. Jadi abis mamanya mungkin ngomongin dia balik ke kamarnya, terus dia kayak megang pisau gitu. Pisaunya itu, gagangnya itu dipegang begini, gagang kayu gitu. Terus yang ujung yang lancipnya itu yang di bagian bawah. Itu betapa mengerikannya Vision itu. Dan aku gak sampai hati untuk ceritain itu ke Tante Linda. Amin ya, gue tiap hari masak. Ya nggak tiap hari sih, tapi ketika gue motong ayam itu, ketika gue ngambil pisau tuh begini nih. Gimana ya? Ini garukan. Itu buat garuk punggung guys. Well, Ketahuan let's say- deh siapa yang let's say garukan. Itu sisir aku gak sih? Iya, ketahuan deh.
Ya udah. Ya udah anggap aja ini pisau. Ini sebenarnya garukan punggung. Ini sisi tajamnya ya. Kan pisau ditaruh begini kan kalau di di tempat pisau kan. Harus banget. Rata-rata orang ngambil gimana? Begini kan? Iya. Like literally terus bawanya gini atau begini kan? Atau gimana lah supaya ini nggak kena orang. Jadi mau serem jadi nggak serem. And then baru ini pakai motong kan, betul nggak? Kalau ada pisau ditaruh begini, coba pikir, misalnya kayak Will, Jesslyn, Aileen, tolong ambilin dong. Ada nggak orang yang ngambilin kayak gini? Gini. Nah yang Jesslynnya kayak gini kan? Iya, yang begini. Exactly yang kayak begini. Yang begini guys. Jadi ininya gagangnya. Sebenarnya actually aku belum cerita ke kalian sih. Ini sebenarnya Ini vision juga yang lo dapet. bukan vision tapi tendensi. Oke, gimana? Karena aku sedikit ngorek dia kan pas baca memori juga. Ketika dia mamanya baru ngomong dikit, lalu kekesalan dia benar-benar kesal banget, dia bisa mukulin mamanya pakai barang sampai benar-benar menghembuskan Sampai ring. nafas terakhir. Terus habis itu ya udah melakukan skema pembunuhan dengan hati yang benar-benar bukan cuman dendam lagi ya, kosong. Jadi kayak udah orang yang profesional melakukan itu. Dia otaknya pintar loh. Jadi kayak berdarah dingin gitu. Berdarah dingin, dia berdarah dingin, jujur. Dia sangat amat berdarah dingin. Ketika melakukan itu, mungkin dia bisa dengan pintar menutupi segala skema pembunuhan yang dia buat. Dia sampai tahapnya itu loh, menurut aku ini orang bahkan lebih pintar daripada Ted Bundy. Seriusan? Dan menurut aku ya, pas aku pertama kali ngeliat fotonya, satu aku, ya pasti aku nggak mau ketemu ini orang. Itu pertama. Kedua, ini udah jadi kayak otaku murder kedua. Oh iya. Kayak episodenya yang di sini nih. Nih. Iya. Persamaannya adalah dia benar-benar kedua ini ya, otaku murder dan dia sama-sama mengurung diri, mengisolasi diri dan bermain dengan pikiran dia sendiri. Jadi benar-benar sampai gila. Oh, sampai pas kita radar apakah ini ada gaib atau enggak. Baru kakak mau cerita ya. Ya. Jadi gue curiga dong. Di sini yang paling peka terhadap energi kubu kiri untuk sementara masih gue kan. Itu gue istilahnya di detektif astral dan di anomali gue adalah unit reaksi cepat kalau ada gangguan dari kubu kiri. Unit reaksi cepat. Nah, anggap aja Sergio nama belakangnya Bandi ya. Sergio. Gue selalu minta itu dari klien, nama lengkapnya siapa dan foto. Fotonya gue pajang pakai handphone kan. Terus gue gini, Sergio Bandi. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Terus gue tembak energi kan. Tebak teman-teman, tebak Anovers, iblisnya di mana? Ada, tapi nggak yang kayak bisikin kupingnya. Malah gue curiga, ini kok Sergio di sini, iblisnya di sini, tapi kok nggak tandem, tapi kok lu ngapain di sini, lu maunya apa gitu loh, mau ngacoin anak ini, tapi kok gue ngeradar ini kok kayak belum ada sebuah interaksi ya, jadi kayak si iblis ini cuma ngeliatin, tahu-tahu gue komunikasi ya, gue memberanikan diri komunikasi sama iblisnya, dan setelah gue tembak dikit pakai energi doa dulu ya teman-teman, itu doa dulu. Gue nggak merasakan adanya pertentangan kayak si iblis ngerasa kayak ini punya gue, enggak, iblisnya kayak gini. Lihat aja tuh, gue nggak ngapa-ngapain, keren kan? Anjir, sumpah serem banget. Di situ gue baru sadar, oh my god, bener. Gue doain berkali-kali iblisnya nggak kenapa-kenapa. Dan kita berdua confirm. Yes. Ya. Aku juga tanya abstrak alam sama radar berkali-kali. Iblisnya itu paling ya cuman 10% kali ya. Less, Dikit interaksi. maybe Iya, less, bahkan ya. less kayak cuman ya udah kamu bunuh orang aja. Ya paling gitu, tapi nggak ada yang benar-benar sampai tandem ataupun bekerja banyak gitu. Embet aja enggak. Logikanya gini, karena dia benar-benar udah sangat wow menjadi psikopat ya. Dari maaf ya. bibitnya aja udah wow Iya, gitu guys. Udah wow banget ya, maaf sih, mungkin kata-katanya agak kasar. Maksudnya dia benar-benar, ya sorry sih, ini konotasinya negatif, tapi aku ngaku dia talented banget untuk jadi psikopat. Dia talented. Jadi ketika iblis datang pun ya nggak usah kerja banyak, dia sudah mampu melakukan hal yang sangat amat destruktif. Bahkan iblisnya tepuk tangan yang gue lihat. Iya, tepuk tangan. Iblisnya begini. Lihat, sudah hebat kan? Sudah hebat kan pemirsa? Aku Kayak tidak begitu. perlu berbuat banyak, dia sudah mampu melakukan hal-hal di luar yang aku pikirkan. Iya. Iblisnya bahkan bilang kayak gitu. Dan Gua ini tuh terus kamu dulu. kasihan sama Tante Lindanya. Iya. Tante Linda itu baik sih. Masih seputar periblisan. Nah, kami bukanlah demonologi terhebat di Indonesia, jauh dari kata hebat. Kami punya beberapa pengalaman dan kami jauh dari kata expert. Namun, gua sebagai yang berurusan dengan para kubu kiri dan iblis itu, kalau boleh menghimbau kepada para praktisi demonologi selain yang pengusir iblis juga, harus analisa situasinya dulu. Kalau iblis belum salah apa-apa, belum menggoda manusia, tapi memang udah deket gitu ya, terus
langsung main tengkang, tengking, hati-hati Anda yang kena. Apakah gue pernah kena? Pernah. Jadi kalau teman-teman semua tahu kisah Zahometh di video ini, one day kami berkunjung kembali Zahometh, klien yang sama, di situ ada another Black Grim Reaper. Gue pikir ya elah, masa ada another Rogue Grim Reaper kan yang black. Terus gue main langsung tembak aja. Malamnya demam gue. Bukan demam yang literally sampai panas, tapi kayak nggak enak, panas dingin. Karena apa? Nggak pikir main nembak aja itu. Jadi please don't do that. Termasuk pemuka agama sekalipun. Tuhan tuh adil. Iblis yang belum bersalah apapun nggak bisa diapa-apain. Kecuali iblisnya sudah kelewatan. Dan manusianya pun juga, itu pun kalau iblisnya sudah kelewatan dan manusianya yang embracing iblisnya dengan senang hati. Kok jadi serem sih? Iya, kok jadi serem ya? Tahu. Jadi horor. Kok kakak yang jadi psikopat sih ceritanya? Dan aku takutin. Iya tuh Gemeter. gimana sih? Biasa Aileen yang dibully, kenapa jadi kakak ya? Karma does exist. Ya intinya kalau iblis yang, gue ceritanya flat aja lah, intinya kalau iblisnya begitu dan manusianya yang Gak seru. Coba kayak tadi. Intinya kalau iblis yang sudah bersalah dan manusianya yang udah embrace dengan senang hati gitu kan. Udah. Terus? Itu barulah bisa ditindak. Nah, Aileen tadi katanya mau lanjut cerita mengenai otak. ya. Tapi sebelum itu aku boleh nambahin sedikit nggak tentang tadi? Go ahead. Jadi kalau saran kami, berbijak-bijaklah dalam berdoa ya guys. Soalnya kalau menurut kami pribadi ya, daripada doa nengkang-nengking gitu, yang gak ada habisnya, mendingan kita doa kepada Tuhan, yaitu untuk perlindungan diri. Jadi sembari perlindungan diri, tapi kita juga mesti jaga hati. Dan ditunjukkan jalan kalau memang ingin melakukan sesuatu ya. Misalnya kita nggak tahu nih harus gimana situasinya, kita belum benar-benar bisa analisa dengan baik, tunjukkan jalan aja sih. Kata-kata yang lebih netral menurut kami ya. Jadi Tuhan tolong tunjukkan jalan untuk kami, atau Tuhan lindungi kami dari bahaya. Kayak begitu kurang lebih. Itu lebih bijak sih ketimbang kayak main tengkang-tengking. Takutnya apa? Bukannya apa guys? Bukannya kita benar-benar nggak boleh nggak boleh ngusir, bukan? Mengusir iblis, bukan. Bukan. Takutnya kalian jadi sakit gitu kalau misalkan Tuhan nggak berkehendak. Betul. Dan gue dan Adam sudah pernah kena getahnya itu. Ini saksi hidup. Oke, Aileen lanjut. Terus aku mau nambahin yang tadi aku belum selesai jelasin, yang persamaan dan perbedaannya Otaku Murder sama si siapa namanya? Sergio. Oh, ya. Sergio. Sama si Sergio ini. Pertama, Otaku Murder itu bisa menjadi seperti itu karena luka batin yang mendalam banget. Yang kedua karena memang ada iblis yang benar-benar tandem. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Nah, tapi kalau Sergio ini memang agak lain. Dia dari kecil aku lihat memang dark side-nya besar banget dan dia kurang bisa menghandle dan memfilter. Ditambah lagi dia egonya sangat tinggi. Dia sama sekali gak mau dengar masukan dari orang lain siapapun itu. Jadi dia menganggap diri dia paling benar. Dia menganggap ya sudah ini pemikiran aku yang benar. Dan ditambah lagi yaitu gak ada mental dan gak ada bisikan yang iblis gimana. Jadi murni dari diri dia sendiri. Mungkin kalau teman-teman dari psikologi mungkin bisa kasih tahu ini nama mentalnya mungkin apa ya. Aku juga bingung sih jelasinnya. Kita gak tahu apa itu terminologi psikologinya. Iya. Berbicara mengenai pinter dan berbicara mengenai psikologi, ada pertanyaan dari Tante Linda, si sang mama itu. Oke, si Sergio ini kan sekarang sudah usia 18 tahun. Dia ingin masuk jurusan ini, membantu nggak Anomali untuk supaya meredam kondisinya ini, kemarahannya ini? Sebenarnya itu karena kemauan dia, si Sergionya karena kemauan sendiri, Sergionya atau karena ibunya? Kemauan Sergio. Oh, kemauan Sergionya. Dan ternyata Karena- Anovers tahu apa jurusannya? Psikologi. Saat itu waktunya bilang itu, kami bertiga langsung, waduh. Tantenya malah seneng loh saat itu kayak, oh iya si Sergio ada kemajuan, dia jadi mau masuk kuliah kan. Biasa kan disuruh-suruh, maksudnya kayak ayo dong kamu belajar dengan baik dan lain sebagainya, kan gak mau. Tapi ini niat loh, bahkan IP-nya aja tinggi 3 lebih. 3,6 kalau nggak salah ya, apa gimana. Itu kan benar-benar menandakan anak ini gak bermasalah dengan IQ-nya Dengan sama sekali. akademis ya. Iya, sama sekali gak ada masalah dan benar-benar pinter banget dan berprestasi bisa dibilang. Jadi dia ngambil psikologi itu atas benar-benar 100% kehendak bebas.
mamanya Sergio, bukan disuruh mamanya, bukan guys. Jadi mamanya tuh sebenarnya dari awal sebenarnya sempat nanya ke Sergio, nak, kamu mau kuliah jurusan apa? Kan ada banyak tuh, ada ekonomi, ada akuntansi, ada misalnya apa public relation ya, kayak gitu-gitulah ya, jurusan komunikasi dan lain-lain. Terus dia bilang, enggak mah, aku cuma mau satu, psikologi. Mamanya padahal udah seneng banget loh, karena melihat kondisinya si Sergio itu kan dari Seperti kecil mulai menurut kan. bukan cuman menurut, maksudnya dia kan tertutup. Mamanya berpikir dengan dia belajar psikologi mungkin akan membantu dia untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain dan mungkin bisa lebih mengerti ya, intinya untuk kebaikan diri Sergio. Ternyata Jadi mamanya udah senang-senang, tapi sayang sekali ketika kami terawang, kami mendapatkan hal yang lain, bahwa itu sebenarnya sangat amat berbahaya bagi orang sekitar ketika Sergio mempelajari psikologi. Tadinya kami nggak mau mengatakan itu di mamanya. Keris langsung bilang, kamu harus mengatakan ya Willy, sepahit apapun realitanya, karena itu adalah ibunya. Aduh, kami berat hati banget. Intinya gini, dalam bahasa gampangnya, mengambil psikologi mengenhance kesikopatannya. karena Ya, dia mengerti itu. bagaimana psikologi orang lain bekerja dan dia bisa mempergunakan itu untuk keuntungan diri dia sendiri. Betul. Jadi, wah itu, dan terus kami langsung dapat vision kan. Dan ini divalidasi sama mamanya. Sebenarnya bukan validasi. Kami bilang kayak, itu dia nurut ya sama dosennya ya. Nah terus kata iya. Nah yang di penglihatan gue dan Jaslyn dan Aileen bukan nurut, dosennya kalah jago cuy. Walaupun Jadi dia begini. cuma diem. Gue gak mendiskreditkan dosen ya, karena gue sendiri juga dosen kan. Tapi dosennya kalah jago, dikadalin sama Sergio. Kenapa? Dosen psikologi adalah orang-orang yang melewati proses teori, bergelar, pokoknya ya you know lah, dosen lah. Gue juga dosen, gue ngalamin S1, S2, terus ngalamin yang namanya skripsi, tesis gitu kan. Itu kan belajar dari luar, right? Ada teori ini, teori ini, teori ini. Sergio belasan tahun playing around, messing around with his mind. Kalah dosennya, kalah jago, dikadalin. Sergio, kami dapat vision, Sergio bahkan tahu dosennya bentar lagi mau ngomongin ini, kelemahan gue di sini. Dia pasti akan bikin gue cerca ini dan bener semua. Memang nggak bisa dibuktikan omongan kami, tapi itu terlintas di vision kami. Jadi, oh my god, it's like setengah jam setelah fit call tuh kami kayak udah mulai agak merinding sih. Ini mirip kayak Ted Bundy gak sih? Kayak Ted Bundy kan dia kan dikenal dengan psikopat yang menggunakan psikologi. Dia kan lulusan psikologi ya, dia ngerti psikologi. Makanya dia mempergunakan psikologi orang untuk ya melakukan tindakan. Nah, gitu. Ya itu sudah dibantu oleh Kak Willy sound effect-nya untuk gituin orang. Ya nanti dolar kuning guys. Enggak, nanti ya dolar kuning kan aku kesel banget loh sama dolar kuning, ya ampun. Ada beberapa validasi yang kami nggak berhasil tanya ke maminya sih, karena ya memang maminya giving him a private space. Misalnya kayak Sergio kalau di komputer ngeliatin apa sih? Biasalah cowok-cowok umur segitu kan apa ya, melihat film-film kedewasaan kan normal lah umur segitu kan. Nah, gua ngeliat vision kayak kok ada kayak anak cewek aja sih ya. Tapi ini apa ini? Apakah ini vision fantasi seksual dia kah? Atau wah kami nggak tahu. Terus gue juga sempat ngelihat vision Sergio tuh kalau ngelihat foto tuh kayak gini nih, lama gitu sampai berdetik-detik. Foto apa aja? Kita nanya Sergio kalau ngeliat foto gitu nggak? Maminya bilang nggak inget sih. Itu saya nggak bisa divalidasi. Tapi kalau ternyata dia begitu, wah udahlah, lengkaplah sudah konfirmasi dan validasi kami ya assessmentnya. Tadi sampai mana? Oh sampai jurusan kuliah. Ya akhirnya sampailah pada pertanyaan golden maminya, the golden questions. Aku harus bagaimana terhadap Sergio? Kami muter otak, kami nanya abstrak alam. Gimana guys? Kalian yang jawab deh. Jawabannya nggak bisa diapa-apain. Yes. Intinya Itu jawabannya. jawabannya tidak bisa diapa-apakan. Logikanya seperti ini Anover semuanya. Tidak ada obat manapun atau dokter apapun yang bisa membuat orang tidak merokok, yang bisa membuat orang berhenti minum alkohol, yang bisa membuat orang tidak berpikir pornografi, yang bisa membuat orang tidak makan nasi rendang dan yang lain-lain. Tidak ada.
Dokter hanya bisa saat itu mengatasi, oh kamu hipertensi, kolesterol ini, obatnya ini penurun kolesterol, jangan makan nasi rendang lagi, padang dan yang lain-lain. Padang it's good ya, tapi makan nasi padang terus-terusan kan juga kolesterol kan, dan seterusnya. Hanya bisa begitu. Begitu pula dengan bengkel, tidak ada bengkel apapun yang bisa mencegah orangnya setelah keluar dari bengkel mobilnya bener, nggak digeber-geber, nggak dibawa ngebut, tidak ada. Nah, semua ini berasal dari Sergio sendiri. Kami angkat tangan terus terang. Balik lagi free will. Free will. Ini kami bukan yang mendiskreditkan Tuhan ya, tetapi ada sistem universe yang, mohon maaf, bahkan Tuhan pun tidak ikut campur di situ, yaitu free will. Mengapa ada dosa? Karena Tuhan mengizinkan kehendak bebas juga berjalan. Itu Keris ya barusan. Iya. Berasa. Jadi kalau gue boleh ulang, tidak ada force apapun di planet bumi ini yang bisa mencegah orang untuk tidak berkehendak bebas. Dan ketika orang sudah menggunakan kehendak bebasnya, itu hanya dia yang bisa mengarahkan kemana dia mau menggunakan kehendak bebasnya tersebut. Karena anaknya nggak bisa diapa-apain lagi, sebagai seorang ibu nanya kepada kita, lalu apa yang bisa sebagai seorang ibu lakukan untuk anaknya? Aku tanya berkali-kali sama abstrak alam, jawabannya cuma satu kata, menghindar. Suruh dia menghindar. Iya, jadi Tuhan itu masih sayang banget sama mamanya. Tuhan tahu ketulusan hati mamanya untuk anaknya. Aku tahu sih ketika ibunya mendengar ternyata anaknya seperti ini, dia sebenarnya ya pasti luka lah ya. Aku yakin pasti luka dan sebenarnya masih mengharapkan anaknya yang terbaik. Apapun itu. Sampai nanya apakah bisa diajak doa bareng bersama Sergio. Kita jawab, no. Bukannya gimana ya guys? Karena Sergio sangat tidak suka dengan doa. Ketika mamanya memaksakan, itu akan membuat Sergio makin membenci ibunya. Dan itu akan efek panjang dan ya kalian tahu lah ya akibatnya seperti apa kalau orang yang memiliki pemikiran psikopat. Jadi Absar Kalam mengatakan bahwa lebih baik ibunya jaga jarak dengan Sergio. Kalau bisa pisah rumah, lebih baik pisah rumah. Karena takut suatu saat Sergio emosi dan tidak bisa terkontrol. By the time sudah terlambat dan ya gak bisa diapa-apain lagi. Dan memang saran Absar Kalam juga mengatakan bahwa ibunya lebih baik membebaskan Sergio, jadi jangan terlalu banyak interfere. Ini ada iblis yang gak suka nih. Aku sakit Di sininya. belakang. Iya. Ini ada iblis yang gak suka. Dia gak suka dengan fakta bahwa mamanya itu harus menghindar. Terus jadinya gak bisa dilukain sama Sergio. Dia gak suka. Terus Iya. Bentar ya, pemikiran kamu maju sekali lagi, aku gak segan-segan pakai force. Kamu keterlaluan. Keterlaluan sih. Pergi. Gue pikir mikrofon kan yang sakit. Bukan, Lin, di sini, Lin. Kalau nusuk berarti bukan. Bukan nusuk, Lin. Gue gak pernah, kan kita kan berkali-kali begini kan, tapi sebentar ya guys. Sudah Willy, sudah Aileen, sudah Jesslyn. Usir Serahkan. aja katanya. Iya. Bapak, tolong lindungi kami. Kami sedang syuting. Ada gangguan yang datang kepada kami. Mungkin bagi teman-teman berpikir kayak this is sandiwara, a show, a jokes. No, it's not. It's not. It's Ya, not. teman-teman boleh berkata itu adalah hak teman-teman, tapi jika teman-teman mengalami kami duduk di sini dan peka terhadap presensi iblis, this is not a joke. Mungkin Udah. buat kalian yang peka, ya kalian bisa lihat sendiri. Ya, begitulah. Ini iblisnya memang ya sangat amat negatif dan sangat amat destruktif lah ya. Yep. Dan dia nyerang bukan karena pengen apa, dia nggak suka. Nggak Istilahnya suka. kayak ada manusia yang kok bongkar cara kerjanya sih gitu loh. Sebenarnya nggak cuman aku doang yang dapat Absar Kalam, mamanya sendiri sebenarnya udah dapat wanti-wanti juga. Mamanya merasa juga loh. Kayak bahkan seorang ibu wajar gak sih guys, teman-teman kayak merasa
aduh aku takut dia apa-apain sampai harus kunci pintu. Iya. Iya. Mamanya sampai ketakutan, itu udah nggak wajar loh. Itu kayak warning keras banget untuk si mamanya. Itu nggak wajar banget deh. Naluri seorang ibu bisa kayak begitu. Walaupun dia sayang ya. Iya, Tapi kalau ada firasat kayak begitu kan berarti kan tandanya udah ada tanda-tanda dari alam ya. iya. Jadi memang mamanya disarankan untuk tidak terlalu ikut campur. Aku tahu sih, ini agak berat dan ketika mamanya tidak terlalu ikut campur, Sergio-nya bisa melakukan hal sebebas dia dan ya we don't know. Tapi kan masalahnya juga kita nggak bisa kontrol orang yang memiliki dark side seperti itu kalau memang dia sudah berniat, bukan? Ya daripada mamanya kenapa-kenapa juga, gimana sih kondisinya kayak udah chaos gitu loh. Bukan chaos, kayak udah nggak kondusif banget di pihak mamanya. Tuhan juga sangat sayang banget sama mamanya, nggak ingin terjadi apa-apa sama mamanya. Dan setelah kita radar juga mamanya bisa selamat sampai detik ini nggak diapa-apain sama Sergio, itu karena perlindungan dari Tuhan banget. Karena Tuhan sayang banget. Iya, betul. Nah, untuk menutup dan chapter terakhir di video kami kali ini, pasti ada beberapa Anovers dan teman-teman lain yang bertanya kayak, dan ini sering ditanyakan ke kami nih, loh kalau gitu, kalau misalnya manusia reinkarnasi terus, lalu dia tiba-tiba di kehidupan ini malah jadi psikopat, nggak getting any better dong? Kami belum bisa menjawab hal itu jujur dengan terus terang. Tetapi kami pernah melihat apa yang terjadi dengan jiwanya Ted Bundy. Mungkin orang-orang berpikir kayak Ted Bundy itu psikopat, membunuh berapa puluh orang, pasti masuk neraka dan yang lain-lain. Ternyata kami tidak melihat hal itu. Kami melihat asli aneh banget. Soul Ted Bundy itu kayak bukan orang lagi, kayak berbentuk adonan warna-warni. Ya kan, Jess, Aileen, waktu kita di sebelum Denny Darko tuh kami kan ngobrol-ngobrol kan mau bahas Ted Bundy, cuma nggak tahu udah jadi atau nggak, gue lupa. Itu kayak soulnya itu, jadi kamu lihatnya gimana sih bentuk warna-warni gitu kan? Jadi bola-bola yang Nggak beraturan bentuknya. Iya. Nggak benar. beraturan, kayak energi mentah, adonan energi Ya, astral adonan. mentah gitu loh, Aku sempat abstraknya. ngambil sedikit memori ya. Udah agak susah sih sebenarnya, tapi masih bisa sedikit-sedikit untuk konfirmasi apakah ini memang soalnya Ted Bundy. Dan benar itu Ted Bundy. Setelah kita cocokkan dengan data yang ada pas kita baca history, oh my god ternyata begini. Kami berusaha mencari tahu kenapa situasinya seperti ini. Nggak dapet definitive answer dari alam, tapi seakan-akan seperti soalnya tuh masuk sebuah daur ulang atau gimana ya Daur istilahnya. Kayak sebuah daur ulang, itu kata yang tepat, daur ulang. Jadi soalnya Ted Bundy memasuki sebuah dimensi yang mendaur ulang jadi, I don't know. Sebenarnya Kami itu juga karena masih meneliti hal itu sih. sebenarnya itu karena defected soul sih. Iya. Aku dapat abstraknya begitu karena dia defected soul. Dia menjadi seperti itu bukan karena keinginan dia juga, pelampiasan aku lihat. Dan karena dia punya luka batin yang besar ketika masih usia remaja, dan itu benar-benar Membekas. menyebabkan membekas dan menyebabkan dia menjadi psikopat. Antara lain karena si ibunya tidak mengatakan bahwa akulah ibumu. Iya. Itu antara lain. Tapi kami nggak mau bahas Ted Bundy di sini. Cuma Sebenarnya otaku murder juga sama sih. Tuhan masih kasih pengampunan sih, karena kan masa lalu dia kan sangat amat kelam kan. iya, otakku nggak langsung masuk Enggak. hell kan istilahnya. Teman-teman pernah nonton Otaku Murder yang di sini? Ikutin aja ceritanya. Itu dia terakhir. Memang dia masih dalam pengaruh iblis gitu. Iya, Mm-mm. tapi bukan yang kayak langsung masuk dunia gelap. Enggak, beda Enggak. waktu itu. Ya nggak tahu lah guys. Intinya tidak bisa dipukul rata kalau orang seperti ini akan langsung masuk surga atau gate of hell itu. It's impossible untuk Tapi dipetakan. bukan berarti psikopat itu nggak ada yang masuk dunia gelap loh guys. Oh iya. Belum tentu. Tergantung. Jadi tetap balik lagi yang menilai adalah Tuhan. Kami Yap. nggak bisa menilai, tapi kami hanya bisa mengambil abstrak dari situasi yang ada aja. Sebenarnya itu aja sih. Jadi untuk sementara, kalau boleh kami mundur dulu dari kasus psikopat, stick to the gaib-gaiban aja, lebih nyaman. Tapi kalau Tuhan berkehendak apa mau? Ya kita nggak bisa melawan Betul. kehendak Tuhan kan. Buktinya kalau lagi datangnya timing bisnis semua, datangnya timing mengenai kejiwaan semua. Ada yang pernah sehari datang klien fit call semua, nggak ada gaib semua. Iya ada. Murni masalah. Sampai kami ngerasa Kayak kayak kemarin contohnya. Iya, kayak Ya, kami ini kan ngerasa masalah radarnya ini ini Iya.
radar kita tumpul apa ya guys? Kok dari awal nggak Nggak ada ada. gayap? Tapi kita tadi yang kasus kali ini kita tanyain ke Kak Adam, dia bilang confirm, ini sih dark side-nya gede. Aku mundur deh. Iya. Aku mundur. Adam aja mundur. Kak Adam mundur karena memang Kak Adam, kita kan juga cross check sama Kak Adam kan. Baru banget tadi kita ketemu Kak Adam, kliennya kan kemarin kita fit call kan. Baru kemarin banget Iya, guys. baru kemarin banget. 2 hari banget. Jadi ini masih Iya. fresh. Masih fresh. Terus Kak Adam bilang, aduh ini benar-benar filternya nggak ada sama sekali dan ini memang dari kecil. Ya oke, I think segitu dulu ya video kita kali ini. Sebentar. Ya. Ada pesan. Dari Keris. Iya. Silakan Keris. Ketika kamu melakukan hal yang negatif, itu adalah pilihanmu untuk melakukan hal yang negatif. Ketika kamu melakukan hal positif, itu adalah pilihanmu untuk melakukan hal yang positif. Jadi, itu semua kembali kepada manusia itu masing-masing. Apakah kamu ingin melakukan hal negatif atau kamu ingin melakukan hal yang positif? Sekian dulu video dari kami kali ini. Please click like, share, and subscribe. Thanks for watching our video and see you on another video. Bye-bye. Oke, yuk. Mas Ada, Kakak bentar, seputar. Grab driver. Oh, gimana? Halo? 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 Mas, saya Aileen bukan Aileen. Takutnya, halo Iya. Aileen gitu. Nggak boleh, Aileen. Ntar tanya aja to my mom kayak, mah tadi itu drivernya bilangnya apa? Alien? Jujur Island?" loh, aku mau curhat loh. Dari kecil ya, banyak orang kayak ngatain aku alien dalam hati aku. Bikin kesel ya. Yang alien tuh kakak, ex-alien. Ya udah. Tapi aku kesel nama bagus-bagus gitu ya dicacatin sama orang gitu. Alien Aileen. Dia tulisnya Irene. Iya, Irene. Ya udah lah, itu gue masih terima lah ya. Irene kayaknya itu deh apa waktu itu pernah judul sinetron ya atau apa gitu. Ya nggak tahu lah. Lupa. Tapi- Tapi pernah denger. Tapi banyakan orang nulisnya Irene. Oh, Jadi- Irene ya. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa, masih terima jadi pada alien. I'm not. Aku bukan ras itu sih. Udah. Tuh, sebelah situ yang rasnya. Lanjut. 1, 2. By the way, next episode tentang alien. Oh iya. Oh iya. Stay tune. 1, 2, 3. Berita buruknya, dia belajar psikologi. Ya. Itu guys, itu parah banget. Jadi Aileen langsung aja nih spoilernya, nggak pakai spoiler dulu. Harusnya kan perang keren, di build up gitu loh, biar surprise buat. Yaudah Kat, lagi ulang. Coba Jasin bisa jelasin sedikit mengenai latar belakang yang sempat Kak Linda ceritakan ke kita. Gue gak inget. Sorry. Kenapa gak ingat? Gue gak inget. Oh kakak Beneran. cerita. Aku yang Kak Wil sih, iya Kak. Kita nggak doa dulu. Oh iya, doa dulu deh guys, Doa dulu. takut ada iblis datang. Ya begini-gini sih biasa ada ya. Iya, serem makanya. Lightingnya Kamu begini lagi. kejauhan lagi mikrofonnya tuh. Soalnya vibrafon lagi udah error kan kakak kan. Apa itu? Vibrafon. Gue mau ngomong volume lo, editor ngomongnya jadi vibrafon gitu. Apa sih itu? Volumenya nanti keras pelan. Tuh netizen, jadi ada yang bilang kayak gue jangan benerin mikrofon ini itu. Kalau gue nggak benerin, komplain audio. Gue benerin, komplain video. Yuk doa yuk. Udah, 1, 2, 3. Ya Tuhan, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami hendak berkarya. Lindungilah hati kami, pikiran kami, peralatan equipment kami ya Tuhan, dari segala macam gangguan kubu kiri. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami berserah, kami berlindung, dan kami berkarya. Amin. Terus mulai latar belakang klien dan cerita klien ya. Siapa dulu nih? Ada dia seorang ibu rumah tangga, Jakarta, Privel dipanggil Tante Linda, punya 3 anak. Kalian ya? Namanya Linda. Iya, bukan nama asli. Bukan Nama aslinya bukan Linda. Bukan lah. Oh ya. yang namanya susah itu. Oh iya. Iya. Kakak inget sih. Ya, jangan.